Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset, Bapak Afik Hadanto, STP MSI PhD. Yang terhormat Presiden Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset periode 2021-2022, Mas Denny Rozakul Muiz, dan teman-teman peserta praktis 2021 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita sehingga kita dapat menghadiri pembukaan praktis 2021 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Pada pagi hari ini, Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset mempersembahkan acara yang sangat luar biasa inspiratif bagi teman-teman semua, yaitu praktis, pelatihan dan praktik KTI serta isai bersama. Teman-teman yang berbahagia, perkenankan saya Nuka Faradila selaku Master of Ceremony sekaligus moderator jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut.
1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 sambutan-sambutan, 4 pemberian materi, 5 ice breaking, 6 sesi tanya jawab, 7 foto bersama, dan 8 penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman dimohon mendengarkan dengan hikmat. Baik, terima kasih. Sebelum acara selanjutnya, mungkin teman-teman yang bisa on cam bisa menyalakan kameranya ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Praktis 2021 kepada Saudari Asih Listiawati, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alfik Hardanto, STP MSc PhD, selaku dosen pembina unit kegiatan mahasiswa penalaran dan riset. Yang saya hormati Mas Denny Royokul Muiz selaku Presiden UKMPR tahun 2021. Yang saya hormati Mbak Rega Taringga sebagai pembicara acara praktis 2021 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami di sini sebagai panitia praktis 2021 mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dalam acara ini. Dan juga rasa terima kasih saya ucapkan kepada panitia praktis 2021 yang telah membantu terlaksananya acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara praktis 2021 ini yaitu untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas peserta dalam berkarya, khususnya dalam bidang kepanitiaan, khususnya dalam bidang kepenulisan. Akhir kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat mengikuti acara ini. Semoga kita dapat memetik manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Asy atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Presiden UKMPR periode 2021-2022. Pada Saudara Deni Rozako Muiz dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Afik Hardanto selaku pembina unit kegiatan mahasiswa penalaran dan riset UKMPR Unsud. Yang terhormat juga kepada Mbak Rega Taringga selaku pembicara praktis pada hari ini. Yang saya hormati pula pada ketua pelaksana ada Asih Listiawati dan juga teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama ya di platform Zoom kali ini untuk mengikuti kegiatan praktis UKMPR tahun 2021. Tak lupa salawat serta salam tetap kami haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yang akhir nanti. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia khususnya kepada Departemen Penalaran yang sudah menyelenggarakan program kerja praktis ini untuk memberikan wadah kepada teman-teman untuk berkarya dan juga mencari informasi sebanyak mungkin nih berkaitan dengan karya tulis gitu. Dan kebetulan tahun ini juga pertama kalinya ya kegiatan praktis ini ada satu cabang lagi nih, ada esai gitu. Jadi tahun ini udah ada pelatihan esai juga dan menurut saya ini adalah suatu kesempatan bagi teman-teman untuk mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang dapat kalian serap karena kebetulan juga pembicaranya pun yang sudah expert di bidangnya masing-masing seperti Mbak Rega Taringga ini juga sudah wirawiri di kegiatan kepenulisan, lomba-lomba karya tulis dan juga kebetulan kemarin juga Mbak Rega Taringga adalah salah satu dari finalis PIMNAS ke-33. Jadi menurut saya ini adalah momen bagi teman-teman untuk memanfaatkan platform ini untuk dapat belajar berkaitan dengan karya tulis dan juga esai seperti itu. Nah selanjutnya kegiatan di praktis ini kalau tidak salah nanti akan bertahap ya, bukan hanya hari ini saja, tapi nanti akan berjenjang ada beberapa pelatihan gitu. Saya harapkan teman-teman masih menjaga motivasi dan juga semangat untuk berkarya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Deni atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pembina UKMPR dilanjutkan dengan peresmian pembukaan praktis 2021 kepada Bapak Afik Hardanto STP MSI PhD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama rasa syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya juga terima kasih kepada UKMPR secara keseluruhan dari mulai Mas Deni ya, pengurus, kemudian pengurus harian dan semua UKMPR serta juga panitia dalam hal ini yang menyelenggarakan satu bagian yang ini menjadi satu aktivitas utama di dalam sivitas akademika perguruan tinggi, yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Juga kepada pembicara saya belum kenal yang mana pembicaranya.
Tapi sudah diceritakan tadi sama Mas Denny bahwasanya pembicaranya sudah capable di bidangnya, di bidang kepenulisan tentunya ya, dalam skala kemahasiswaan. Dan saya tidak meragukannya, dan insya Allah akan ada banyak ilmu dan pengalaman yang akan diberikan. Dan juga kepada peserta dari 24.000 mahasiswa Unsud, student body Unsud itu kan 24.000 ya. Maka yang ikut itu ada 54, itu termasuk pengurus, panitia, dan saya. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya ini menjadi satu tantangan tersendiri ya teman-teman, bahwasanya bidang kepenulisan, bidang kenalaran itu masih menjadi PR bagi kita, bagaimana kita bisa kemudian menyebarkan ini virus-virus ya, bukan COVID saja, tetapi virus ini bisa menyebar ke seluruh sivitas akademika di Unsud, karena mau tidak mau kalau kita berbicara tentara maka senjatanya itu ya ada martir, kemudian apalagi bom dan yang lain sebagainya ya. Tapi untuk seorang peneliti, seorang sivitas akademik, senjatanya itu ya pena. Dan pena itu lebih tajam daripada belati, daripada senapan. Jadi kalau umpama teman-teman lihat ya yang ada di sosial media, jadi sosial media itu malah lebih pengaruhnya saat ini itu lebih besar dibandingkan polisi, dibandingkan yang memiliki persenjataan ya, yang mematikan. Tetapi ternyata tulisan itu ternyata lebih tajam gitu ya. Nah, sekali lagi ketika kemudian senjata itu dipegang oleh orang yang memiliki jiwa yang baik, maka senjata itu akan berfungsi dengan baik. Tetapi senjata itu dipegang oleh orang yang tidak baik, maka ya informasi itu menjadi garbage, menjadi sampah begitu ya, yang kemudian tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa, tidak mempersatukan bangsa, tapi malah memecah belah dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu pesan saya, karena kalian ini baru mau belajar untuk menggunakan senjata gitu ya, maka diikuti juga dengan niat yang baik, bahwasanya ini bukan hanya untuk sekedar saya saja, kepentingan saya saja secara pribadi sebagai peserta, tapi juga nanti kebermanfaatan untuk orang lain, kehidupan berbangsa, dan yang lain sebagainya. Saya kira itu ya, tidak usah berpanjang lebar karena hanya sambutan kan. Kalau materi nanti malah jadi kepotong banyak begitu ya. Ya intinya selamat untuk menjalani pelatihan ini. Semoga insya Allah ada satu manfaat yang nanti akan didapatkan. Dan semoga nanti akan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, untuk bangsa ini. Gitu ya. Saya kira itu, dan tadi diminta untuk membuka ya. Kita buka dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan ini kita buka dan semoga memberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya. Sekian ya, saya kembalikan kepada MC lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afik atas sambutannya. Mungkin sebelum acara selanjutnya kita bisa foto bersama dengan Pak Afik ya Pak. Baik, mungkin ya, teman-teman saya nggak punya background-nya soalnya. Background saya pakai ini aja ya, karena kemarin ada acara ini ya, background-nya pakai ini aja. Oke. Baik, teman-teman apakah sudah siap? Oke, ditunggu ya teman-teman untuk on-cam-nya. Kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Atau saya pakai ini aja ya background-nya. Ya, nggak apa-apa Pak. Background-nya pakai ini. Nah, ini. Nah ya, saya tinggal. Ini saya pernah di ghosting mahasiswa seperti ini modelnya. Ini mahasiswa kok nggak berkedip-kedip ya? Apa? Ternyata gini tuh caranya mengghosting dosen. Baru tahu saya ternyata dosen itu harus lebih pintar dari mahasiswanya. Ya. Oke, baik. Langsung saja ya. Sudah siap? Satu, mungkin ini bisa dibantu oleh Mas Haris nih Mas. Ya.
1, Aris, 2, berkedip Aris matanya biar nggak ghosting nanti. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Oh, terima kasih Pak, karena mungkin untuk slide Sama-sama. selanjutnya bisa di akhir acara. Ya, selamat mengikuti pelatihan ya. Semoga lancar dan sukses. Amin, terima kasih Pak. Oke. Saya boleh izin ya, nanti saya ikut nanti pembicaranya malah grogi. Saya terima kasih ya kepada siapa, Mbak pembicara atau Ibu pembicara? Yang mana sih pembicara? Masih Mbak, Pak. Yang Bukan mana? dari pengurus. Mbak Ingga, ini Regata Ringgan. Yang mana sih? Nggak ada ya, belum hadir. Ini sudah. Halo Pak Afif, Assalamualaikum. Oh, Regata. Iya Iya Pak. Pak. Oh, sudah. Ya, terima kasih ya Regata ya. Udah percaya sama Regata deh. Ya, terima kasih. Ya. Saya izin ya, enggak apa-apa ya. Terima kasih Terima Regata. kasih sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya teman-teman. Jadi untuk acara selanjutnya akan ada pembicara kita, yaitu Kak Regata Ringga Hansa Putri. Sebelumnya di sini saya akan membacakan CV dari Kak Regata. Mungkin sebelumnya, halo Kak Regata. Halo. Apa kabarnya Mbak? Halo baik Nuke. Alhamdulillah baik. Oke, kita menunggu CV dari Kak Regata ya, Mas Mbak. Baik, jadi Mbak Regata Ringga Hansa Putri ini adalah salah satu mahasiswi ya Mbak, mahasiswi di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Bisa kita saksikan bersama di layar Zoom ya. Salah satu penghargaan terbaru yang diterima dari Mbak Regata mendapatkan Bronze Medalist ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2021. Dan Mbak Regata ini sebagai Kepala Departemen Kewirausahaan UKM-PR tahun 2021-2022. Baik, karena sudah tidak sabar untuk materi mengenai penggalian ide dan bab 1 akan disampaikan oleh Mbak Regata. Kepada Mbak Regata, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Nuke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Departemen Penalaran yang telah memberikan saya kesempatan yang bagus untuk menyampaikan materi tentang penggalian ide yang sudah membacakan CV saya dengan sangat baik. Sebentar saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Saya izin matikan kamera sebentar ya, soalnya bandwidth-nya low. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab, saya nyalakan lagi. Baik, siap Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, enggak. Pagi, enggak. Pagi, Mbak. Iya, perkenalkan nama saya Regina Hansa Putri dari Biologi 2018. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman dan juga sedikit pengetahuan mengenai penggalian ide dan juga penyusunan bab 1 KTI. Tapi sebelum masuk ke materi, ini ada sebuah quote, tapi quote-nya terlalu panjang ya. Dengan kreativitas, kita bisa menciptakan hal-hal baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara yang berbeda.
Kreatif itu mengajarkan kita berpikir out of the box saat menghadapi suatu masalah dan mencoba mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi ini adalah outline yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama ada penggalian ide, ada tentang apa itu ide, dari mana datangnya ide, metode pengembangan ide, dan juga tips menggali ide. Serta yang kedua ada bab 1 KTI mengenai apa aja yang ada di bab 1 KTI dan juga nanti ada contoh-contohnya. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja masuk ke yang pertama yaitu tentang penggalian ide. Apa itu ide? Ide adalah suatu kata nomina atau kata benda yang berarti rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Jadi ide itu bisa berarti tujuan, juga bisa berarti gagasan, pikiran, cita-cita, lalu inovasi, sukses, tergantung teman-teman mengartikan ide itu seperti apa. Lalu dari mana datangnya ide? Di sini saya mencantumkan 4 hal atau 4 sumber ide. Yang pertama dari membaca, yang kedua melihat, ketiga mendengar, dan yang terakhir ada mencium, menyentuh, dan juga merasakan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ide itu dari membaca. Nah, bacaan yang banyak kita baca itu akan menghasilkan ide-ide yang baru. Misalkan kita membaca berita, artikel, atau jurnal penelitian populer, itu akan menghasilkan suatu gagasan baru yang nantinya bisa mendatangkan ide yang baru kepada kita. Misalkan kita membaca jurnal tentang penelitian. Dari jurnal tersebut, kita akan memunculkan suatu pikiran atau memunculkan suatu kreativitas mengenai penelitian yang kita baca. Misalkan kita membaca tentang penelitian ekstra Kersen terhadap bakteri apa. Nanti kita akan muncul suatu ide. Nah, ternyata si ekstra Kersen ini bisa untuk mengendalikan bakteri Staphylococcus. Karena adanya suatu metabolit sekunder. Nah, dari bacaan kita tersebut, kita akan memunculkan ide, ternyata metabolit sekunder ini bisa untuk mengendalikan bakteri ini. Jadi, kita cari lagi sumber-sumber atau sumber-sumber tanaman yang bisa menghasilkan metabolit tersebut untuk mengendalikan bakteri yang lain. Yang selanjutnya, ide juga dapat datang dari melihat. Ketika kita melihat berita, YouTube, atau film, biasanya itu akan muncul suatu permasalahan. Misalkan di berita, ada kebakaran hutan, atau ada pencemaran lingkungan, atau ada juga gagal panen. Nah, itu akan menghasilkan suatu permasalahan yang akan membuat otak kita itu ingin menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, ide juga bisa dapat berasal dari mendengar. Seperti mengenai diskusi topik terkini, juga berdiskusi dengan teman, itu juga dapat mendatangkan ide-ide baru. Dan yang terakhir, ide juga bisa datang dari merasakan, menyentuh, dan juga menghirup, membau ya. Misalkan kita menyentuh suatu permukaan benda yang benda itu kasar, atau permukaan benda yang benda itu halus, atau menghirup suatu aroma tertentu seperti aromaterapi, itu juga bisa mendatangkan ide. Selanjutnya saya akan membahas metode pengendalian ide. Secara umum itu metode pengendalian ide itu ada 3, tapi sebenarnya masih banyak lagi metode yang lain, tapi yang sering digunakan adalah metode teknik brainstorming, sinektik, sama memfokuskan tujuan. Untuk teknik brainstorming, itu adalah menghasilkan gagasan untuk mengatasi segala hambatan atau kritik. Biasanya itu dilakukan dengan membuat mind map, lalu juga analisis SWOT, dan 5W1H. Itu juga bisa meningkatkan kita untuk melakukan teknik brainstorming. Nah, contoh dari teknik brainstorming ini, misalkan ada permasalahan mengenai kertas. Jadi, untuk belajar, kita kan membutuhkan kertas ya. Tapi ternyata kertas itu dihasilkan dari tumbuhan.
Dan penggunaan kertas yang semakin banyak itu akan menghasilkan penggundulan hutan juga dan menyebabkan pemanasan global. Nah, dari permasalahan ini kita bisa mencari solusinya menggunakan teknik brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru seperti mencari alternatif untuk pembuatan kertas selain dari tumbuhan seperti itu. Selanjutnya ada sinetik. Nah, sinetik ini menggunakan metafora atau analogi untuk menghasilkan suatu gagasan kreatif. Contohnya hampir sama dengan teknik brainstorming, hanya saja teknik sinetik ini menganalogikan sesuatu yang berbeda dari sesuatu. Misalkan kita menganalogikan kita mempunyai mata kuliah favorit, kita analogikan sebagai sepatu baru. Dan kita analogikan lagi sesuatu hal yang lain sebagai sepatu yang lama. Seperti itu untuk sinetik. Yang selanjutnya ada memfokuskan tujuan, ini melakukan penggalian ide berdasarkan imajinasi dan membayangkan seolah-olah apa yang kita inginkan itu akan terjadi besok dan telah terjadi saat ini. Misalkan ini tuh jadi untuk metode yang terakhir kita menggunakan imajinasi. Misalkan ada permasalahan tentang gagal panen. Jadi kita itu membayangkan bahwa gagal panen itu terjadi saat ini, padahal permasalahan itu belum terjadi. Dan otomatis otak kita itu akan merespon untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu adalah metode penggalian ide yang terakhir. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tips menggali ide. Ada beberapa tips menggali ide, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Yang pertama dengan membaca dan menonton berita. Ini adalah yang paling penting dari penggalian ide. Mengapa? Karena dengan membaca dan juga menonton berita, kita itu jadi tahu situasi terkini yang terjadi di Indonesia. Jadi untuk membuat suatu KTI lebih baik menggunakan tema atau topik yang sedang banyak diperbincangkan dan juga banyak terjadi saat ini. Jadi untuk menonton berita ini sangat penting jika kalian ingin menggali ide lebih lanjut. Selanjutnya adalah membaca jurnal penelitian dan artikel ilmiah. Dengan membaca jurnal penelitian atau artikel ilmiah, kita itu bisa tahu penelitian-penelitian yang sudah terjadi terdahulu. Jadi ini tuh sebagai langkah awal kita memunculkan ide yang baru. Karena sudah ada ide yang lama, dan kita bisa memodifikasi ide tersebut agar muncul ide yang baru. Selanjutnya dengan berdiskusi dengan teman. Berdiskusi dengan teman juga bisa memunculkan suatu ide-ide baru. Selanjutnya ada belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman itu ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Memang benar seperti itu, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi pengalaman kalian terhadap suatu masalah-masalah yang telah terjadi di masa lampau itu bisa mendatangkan ide-ide juga. Selanjutnya ada menonton YouTube, film, atau berselancar di media sosial. Ini juga sangat penting karena kadang ide itu datang dari hal-hal yang tidak kita duga, seperti saat kita menonton film, kita jadi penasaran mengapa hal itu terjadi di film, apakah di kehidupan nyata juga seperti itu, dan akan mendatangkan ide-ide baru. Dan yang terakhir ada menyusun bank ide. Setelah kita mendapatkan segala jenis ide, kita juga perlu menyusun bank ide agar ide-ide kita itu tidak terlupakan begitu saja. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, kalau teman-teman ingin agar teman-teman ingat selalu ide-ide teman-teman, itu bisa menyusun bank ide. Selanjutnya adalah proses menuangkan ide. Nah, setelah kita mendapatkan suatu ide, bagaimana cara kita menuangkan ide tersebut ke dalam tulisan? Yang pertama, kita harus menulis keyword-keyword yang kita temukan misalkan di berita atau di jurnal. Selanjutnya, dari keyword tersebut, kita bisa mengintegrasikan menjadi suatu gagasan atau ide. Nah, setelah diintegrasikan kan sudah muncul ide. Nah, ide tersebut harus kalian tulis agar tidak lupa. Nah, tujuan penulisan ini agar nanti kalian juga bisa membandingkan ide-ide kalian dengan ide-ide yang sudah ada, dan juga membandingkan ide yang mana yang kira-kira paling baik untuk kalian buat tulisan. Nah, setelah menyusun bank ide, kalian bisa langsung menuangkan
ide tersebut atau ide yang paling bagus, yang menurut kalian paling bagus itu ke dalam tulisan. Nah, ini contoh penggalian ide. Ini ada suatu screenshot dari berita yang saya search di Google. Beritanya itu tentang diserang hama, petani bawang merah Probolinggo gagal panen. Ini beritanya tanggal 12 Oktober 2020. Sudah lama sih. Cuma karena menarik, jadi saya screenshot di sini. Nah, dari berita ini, setelah membaca, ternyata kita menemukan keyword-keyword tertentu seperti hama, bawang merah, gagal panen, ulat daun, moler, hingga busuk daun. Jadi penyakit hama dan juga penyakit yang terjadi di bawang merah yang menyebabkan gagal panen ini ada hama dan juga penyakit moler. Nah, kan timbul suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu membaca lebih banyak lagi. Nah, di slide selanjutnya, saya ini membaca beberapa jurnal, ada 2 jurnal. Yang pertama, jurnal tentang formulasi ekstrak daun pepaya Jepang sebagai biopestisida untuk pengendalian hama ulat grayak pada tanaman bawang merah. Nah, jurnal yang saya baca ini merupakan jurnal yang menunjukkan solusi yang sudah ada di masyarakat, yang sudah tersebar di masyarakat. Jadi solusinya itu bisa dengan biopestisida menggunakan daun pepaya Jepang untuk mengurangi hama ulat grayak pada bawang merah. Dan setelah dibaca, ternyata di ekstrak dari daun pepaya itu terdapat 2 metabolit sekunder, yaitu saponin dan tanin, yang berguna sebagai pengurang dari hama ulat grayak tersebut. Nah, untuk itu kita menandai saponin dan tanin karena yang berguna untuk mengurangi hama adalah metabolit sekunder tersebut. Selanjutnya kita harus melakukan brainstorming lagi untuk menemukan sebuah solusi baru. Nah, hasil brainstorming yang saya temukan ternyata pada suatu jurnal menunjukkan bahwa daun kersen mempunyai metabolit sekunder yang sama dengan daun pepaya Jepang yang digunakan untuk mengurangi hama ulat grayak. Nah, maka itu kita akan memunculkan suatu ide yang berasal dari hasil pencarian berita dan juga jurnal-jurnal tadi. Idenya itu adalah formulasi ekstrak daun kersen sebagai biopestisida pengendali ulat pada bawang merah. Seperti itu jadi teman-teman. Jadi dari kita membaca berita, selanjutnya kita membaca jurnal, itu suatu ide yang baru. Nah, jadi ini contoh ya, ada suatu berita tentang beritanya baru banget, 17 Mei 2021, tentang hama wereng yang disebabkan sawah di Panarukan gagal panen. Jadi untuk di sini, coba teman-teman cari keywordnya. Ada yang bisa menyebutkan keyword dari berita ini? Dari judulnya saja. Kalau ada yang on mic. Hama wereng. Gagal Ya. panen. Terus? Gagal panen, Terus? Mbak. Sawah. Terus? Sawah, terus? Udah? Oke, benar semua ya. Jadi keywordnya itu ada hama wereng, sawah, dan gagal panen. Nanti setelah kita baca beritanya lebih lanjut, pasti ada penyebabnya. Mengapa sawah itu gagal panen, werengnya itu akan menyerang apanya, itu bakal dibaca lebih lanjut. Selanjutnya, setelah kita tahu masalah di sini, permasalahan di sini, kita harus melakukan kajian pustaka lagi, seperti yang tadi di contoh itu, mencari jurnal tentang pengendalian hama wereng. Nah, setelah kita tahu jurnal tentang pengendalian hama wereng dan juga kita sudah membaca ada zat apa atau ada suatu hal yang bisa mengendalikan hama wereng, kita tandai dulu kayak seperti yang tadi ada metabolit sekunder tertentu. Nanti setelah itu kita akan cari jurnal lain atau brainstorming lagi untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi contohnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 1 KTI.
Nah, secara umum, bab 1 KTI itu terdiri atas 4 hal. Yang pertama ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Tapi ada beberapa KTI yang mungkin ada tambahan subbab, itu tergantung KTI yang teman-teman ikuti nanti. Nah, untuk penjelasannya masing-masing, jadi latar belakang adalah hal-hal yang berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan atau kesenjangan antara kenyataan dan realita dengan teori. Nah, di sini teman-teman juga bisa menjelaskan alasan kenapa teman-teman itu memilih topik tersebut. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa latar belakang itu adalah salah satu hal yang paling penting di KTI atau jantungnya KTI. Jadi, jika teman-teman itu menulis latar belakang dengan sangat menarik, otomatis juri itu akan membaca keseluruhan dari KTI teman-teman, karena sudah tertarik di awal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas atau kita teliti yang ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini berisi kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada rumusan permasalahan. Jadi, nanti akan ada contohnya. Dan yang terakhir ada manfaat. Nah, manfaat ini berisi apa yang akan diperoleh pada masyarakat atau secara umumnya jika karya tulis tersebut dibuat. Nah, kita akan membedah KTI. Ini adalah contoh KTI yang pernah saya buat. Judulnya adalah Kairis karena Edulis Based Analog Rice sebagai pangan alternatif gluten free bergizi tinggi untuk masyarakat Indonesia saat kondisi darurat pandemi. Nah, untuk membuat judul, teman-teman juga harus memperhatikan agar judul tersebut itu eye-catching. Jika judulnya itu udah eye-catching, pasti juri itu akan tertarik untuk membaca KTI teman-teman. Dan perlu diperhatikan lagi mengenai judul, biasanya itu judul ada maksimal kata dan juga ketentuan-ketentuan tergantung dari KTI yang teman-teman ikuti. Nah, di bab 1 atau bab pendidik latar belakang ini kayak sebagai pembuka atau awalan yang isinya itu masalah-masalah yang akan teman-teman selesaikan dengan menggunakan KTI teman-teman. Nah, contohnya di paragraf 1 ini kami membahas tentang kondisi pangan pada saat darurat pandemi. Jadi, kita membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia itu bagaimana, lalu masalah-masalah yang timbul terhadap kondisi pangan saat ini itu bagaimana. Setelah itu, di paragraf kedua, ini membahas tentang produktivitas beras, karena jadi di KTI ini kan kita membuat suatu beras analog atau hal yang mirip beras untuk pangan alternatif. Jadi di bab kedua ini lebih banyak membahas tentang penurunan produktivitas beras pada saat pandemi, juga krisis-krisis pangan karena masalah ekonomi. Nah, di paragraf ketiga, kita sudah mulai membahas tentang solusi yang kita tawarkan. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah beras analog menggunakan gayong. Di sini ada berbagai bahan pangan dapat digunakan sebagai beras analog. Salah satunya adalah gayong. Dan jadi ini adalah solusi yang kita tawarkan. Karena gayong itu memiliki suatu manfaat, kan pasti memiliki suatu keunggulan. Jadi kita bahas juga di paragraf ketiga mengenai keunggulan dan juga urgensi kenapa menggunakan ganyong. Karena salah satunya ganyong itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya di paragraf ketiga kita juga langsung membahas tentang keunggulan-keunggulan ganyong. Karena kan tadi di sini sudah ada awalan tentang ganyong. Ya, perlu teman-teman ketahui untuk membuat latar belakang dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu harus ada kesinambungan. Jadi tipsnya itu ketika kita membahas di akhir paragraf itu kita harus membahas hal yang akan kita bahas di paragraf selanjutnya. Kayak seperti ini, kita sudah membahas ganyong. Karena selanjutnya itu kita akan membahas keunggulan ganyong. Agar di pembaca itu membacanya itu lebih enak dan juga lebih nyambung. Seperti itu. Yang terakhir, perlu teman-teman tambahkan harapan atau
seperti apa sih, kenapa sih kita seperti itu. Tapi untuk beberapa tulis selain KTI, lu menyantumkan harapannya itu lebih tersirat saja. Jadi nanti kan dibahas lagi di tujuan. Nantinya dijelaskan bahwa rumusan masalah itu berisi tentang kalimat pertanyaan saya izin share screen lagi. Ya, saya lanjutkan ke subbab rumusan masalah ya. Jadi di rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan yang akan kita jawab di KTI tersebut. Jadi ini ada contohnya tentang bagaimana proses pembuatan dan formulasi produk keris, lalu bagaimana karakteristik produk dan juga analisis SWOT. Nah, untuk tujuan adalah rumusan masalah bagaimana proses pembuatan dan formulasi produk keris. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui proses yang dilakukan dan juga formulasi yang tepat dalam pembuatan keris. Seperti itu jadi contohnya. Dan ini ada satu subbab yang secara umum itu tidak semua KTI mempunyainya, karena di sini saya mengikuti KTI yang diwajibkan mempunyai luaran. Jadi di sini ditambahkan luaran yang diharapkan. Nah, luaran yang diharapkan itu misalkan publikasi dan juga menghasilkan produk seperti itu. Opsional tergantung nanti lomba KTI yang teman-teman ikuti. Dan yang terakhir itu ada kegunaan penelitian atau biasanya disebut manfaat penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini itu seperti memberikan solusi ketahanan pangan di masa pandemi, memberikan informasi, atau memberikan suatu alternatif pangan, seperti itu. Jadi tergantung KTI yang teman-teman ikuti. Jadi perhatikan benar-benar bentuk dari KTI yang teman. Oke, terima kasih. Materinya cuma segitu. Nanti mungkin dilanjut di sesi tanya-jawab. Ada suatu quote lagi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Regata atas pemberian materinya yang sangat luar biasa dan inspiratif mengenai penggalian ide ya Mbak, dan bab 1 mengenai KTI begitu. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman akan ada sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya kita akan speaking dulu ya, Mas Mbak. Jadi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kita akan ada games yang akan dipandu oleh Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Ya, halo Nuka. Iya, baik. Untuk speaking, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Putri. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Nuka. Dari Ines bisa share screen? Ya, jadi sambil menyiapkan pertanyaan, mungkin teman-teman di sini biar nggak boring ya, karena masih pagi, mungkin masih pada ngantuk ya. Biar nggak ngantuk, kita games dulu. Ya, oke. Ya, untuk gamesnya itu Mash Up Word. Mungkin dari teman-teman udah sering ya. Terus ini gamesnya juga cukup gampang. Terus silahkan nanti saya akan monitor dari kolom chat. Mungkin dari panitia lain juga bisa membantu.
Iya, benar. Benar, Mas Panji berhadiah. Hadiahnya pulsa 5.000 ya, teman-teman. Gak apa-apa, lumayan bisa telepon ibu. Ya, jadi, oh iya Aisyah, sesi tanya jawabnya nanti ya setelah ini. Ya, jadi untuk Mass Upward ini, untuk nilainya kalau betul plus 4, kalau salah min 2. Untuk teknisnya, seperti biasa teman-teman nanti sebelum menjawab, ketik angka 1 dulu. Nanti baru ditulis jawabannya. Biar teman-teman yang lainnya nggak nyontek. Ini gampang ya, jadi silahkan cepet-cepet. Oke, kita langsung mulai aja. Udah paham ya? Nanti ketik angka 1, baru ditulis jawabannya apa. Mas Apurn ini sebelumnya aku kasih contoh dulu. Next, Ines. Nah, ya. Ya. Ya, jadi ini. Jadi ini tuh kayak alfabet diacak doang. Kemudian pasti teman-teman karena orang Indonesia ya, kalau misalkan kata-katanya dari bahasa Indonesia pasti tahulah, bisa ngira-ngira ini tuh sebenarnya aslinya kata apa gitu. Oke, ini kan ada contohnya KCIGNU. Nah, nanti jadi kucing gitu. Ya, silahkan standby di keyboardnya atau yang misalkan pakai HP, silahkan standby. Nanti jangan lupa ketik 1 dulu. Next, Ines. Jangan kebelabas. Gampang ini. Ya, ini. Ada yang tahu? Silahkan. Ya, langsung ketik jawabannya aja kalau misalkan udah ngetik 1. Dari Balkis. Cepet banget ya? Nastar, benar. Ya, karena masih suasana lebaran, jadi ini ya. Ya, nanti lihat aja kata-katanya apa aja. Oke, Balkis itu plus 4. Iya, cepet-cepet ya teman-teman, karena gampang kan tuh. Nggak sampai 1 detik, oh udah tahu gitu. Iya, dari Balkis plus 4. Ya, ya next. Iya, silahkan. 1, 2, 3. Iya, silahkan. Langsung aja kalau udah ketik 1, bawahnya ketik jawabannya. Iya, gampang banget ya. Oke, Fitri. Duh, kayaknya kegampangan ya. Nggak apa. Untuk hari kedua, nanti aku bikin yang susah. Next, Ines. Iya, ada teman-teman. Ya, betul, mertua. Siapa yang lagi cari calon mertua? Inga ya? Hadir. Panji. Oke. Siapa nih? Devi. Gampang banget ya. Ya, jangan ini ya. Jangan lengah ya. Harus cepet. Lumayan pulsa 5.000 itu. 5.000-nya bisa buat beli es. Oh, iya. Oke. Next. Ini, ya silakan teman-teman. Atau dari Inga juga mau jawab, boleh. Ya, silahkan Fitri. Ya, betul. Hobinya kita ya. Bukan kita ya, aku mungkin. Fitri udah 2 kali betul ya. Ayo yang lain jangan kalah cepat ngetiknya. Next. Aduh, gampang ya. Harusnya cari yang susah. Ya, silakan.
Iya, iya enggak. Ya betul. Baru Fitri yang 2 nih. Ayo, jangan sampai tight. Gampang ya. Besok yang susah deh. Aku bikin yang susah. Ayo, untuk yang satu ini. Ya, silakan teman-teman. Gampang ini ada di sekitar kita biasanya. Ya, betul, Diki. Ini warna-warni banget ya, nggak ada yang menonjol siapa gitu. Oke, plus 4. Ayo lagi. Ya, mendoan. Ya, jangan lupa sarapan ya, teman-teman. Nah, ya. Satu lagi. Next masih lumayan banyak. Baru Fitri yang unggul nih. Ayo, dari nah bekeris jadi kata apa? Bahasa Indonesia kok, gampang. Iya, Panji. Ayo, Panji. Bener. Ayo, Panji, semangat dapat pulsa 5.000. Iya, next. Iya, silahkan teman-teman. Ini enggak, ini bukan bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ini nama sih. Ayo, sebelum aku kasih clue selanjutnya, silahkan kalau ada yang tahu. Dari Ingga atau dari Nuka juga bisa kok. Nuka udah tahu jawabannya ya? Udah, Mbak. Boleh nggak, Mbak? Dapat 5.000? Jangan. Jangan. Ayo, aku kasih clue ya. Ini bisa dibilang pahlawan. Gak ada nih. Marvel. Ya Allah, gampang banget. Ayo, Marvel. Ini udah clue paling ketara. Iya, Fitri. Iya, Pram. Ayo, siapa yang paling cepat ngetiknya jawabannya? Iya, betul, Pram. Dari Fitri harusnya langsung tulis aja ya. Black Panther, benar. Black Panther. Bukan Blackpink ya, Black Panther. Iya, benar, Pram. Plus 4. Aduh, tight nih. Next. Nah, ini. Ada nggak nih yang tahu? Apa ya? Ini kadang lebaran juga ada sih. Ya, ya udah, Angga. Rosita kurang cepet ya. Ini Angga Setiabudi dan Fitri nih, tight. Oke, next. Nah, ini apa nih? Ayo, gampang nih. Iya benar, Balkis. Cot banget ya. Oke, ini ada yang tight nih. Ayo jangan 3 orang dong, nanti 15.000. 1 orang aja. Next. Nah, apa nih? Nggak aku kasih clue deh, kayaknya gampang. Iya, Fitri. Ya betul, Adidas. Wah, Fitri memimpin. Udah 3. Lagi. Ayo yang lain jangan kalah cepet ya. Nah, ini satu lagi. Silahkan teman-teman. Iya deh.
Betul, Daihatsu. Maaf ya jadi nyebut merek, nggak apa. Ayo, ini teman-teman banyak yang suka. Iya, Farel ya. Farel duluan. Aku jelasin lagi ya. Angka satunya dulu, baru di bawahnya jawabannya. Oke. Oke. Gampang ya. Oke, next. Sejauh ini Fitri nih. Aduh, ini gampang. Ya, silahkan teman-teman. Iya, Dewi. Dewi. Ya, pusing. Iya, oke. Rosita ya. Untuk selanjutnya, tunggu aku persilahkan dulu ya teman-teman. Jadi, pencet angka satunya dulu, aku persilahkan baru teman-teman jawab. Oke. Ya, udah ke next. Ya udah ini nggak jadi ya. Iya, jangan 2 kali. Nah, ini. Silakan teman-teman. Tadi yang Fata Morgana nggak jadi ya? Jadi. Iya, Fitri. Silakan Fitri. Iya, betul. Udah, kayaknya udah habis. Ya, Fitri jawab benar 4 kali. Iya, selamat Fitri. Dapat pulsa 5.000 ye. Nanti Fitri ini pengurus ya? Ya. Iya, nanti di PC ya sama panitia. Setelah acaranya selesai ya. Oke. Iya, dengan games ini harapannya teman-teman nggak ngantuk ya. Silahkan diperhatikan lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan dijawab ke Mbak Regato yang luar biasa. Oke, saya kembalikan lagi ke Nuke. Terima kasih banyak Mbak Putri. Gamesnya yang menang ada Fitri. Nanti di chat Fitri. Jangan lupa ya ngingetin 5.000-nya, nanti malah lupa ya. Gak dikirim-kirimnya sama Mbak Putri. Langsung aja. Oh ya, mengingatkan ini teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya. Ada di kolom komentar. Dan kita langsung aja nih teman-teman, ada yang mau tanya bisa langsung tanya di kolom chat. Ya, untuk Mbak Regata mengenai penggalian ide dan bab 1. Tadi kiranya ada yang mau bertanya nih Mbak Inga. Oke, ada ini pertanyaan, saya bacakan ya. Dari Mbak Aisyah. Mbak Inga, perbedaan mendasar dari tujuan, luaran, manfaat itu masih bingung. Kayak sama aja gitu Kak. Sama ini Kak, kan kadang dapat ide tuh, tapi kayak metode ATM yang amati, tiru, modifikasi. Nah, cara biar terhindar dari plagiasi itu gimana ya, Kak? Ada maksimal nggak sih, Kak? Misal maksimal 20% kesamaan gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Inga ya, Mbak? Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Aisyah Putri. Pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama tentang perbedaan antara tujuan, luaran, sama manfaat. Jadi ya, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan KTI-KTI yang telah saya buat. Untuk tujuan sendiri, tujuan ini lebih ke pada tujuan penulisan kalian melakukan penulisan. Jadi nanti jawabannya itu ada di KTI teman-teman. Misalkan kayak PKM ya, saya contohkan PKM aja. Di PKM itu tujuannya, misal judul PKM-nya adalah tentang pengendalian koletotrikum menggunakan backlog jamur tiram. Nah, jadi tujuannya itu adalah berarti yang pertama formulasi. Pasti kan ada formulasi ya, seperti itu. Jadi lebih ke apa sih yang dijawab di KTI teman-teman kalau tujuan. Kalau luaran itu lebih kepada seperti produk atau pencapaian. Misalkan kalau di luaran itu bisa juga seperti artikel ilmiah atau artikel, lalu bisa juga sebuah produk, itu lebih ke luaran. Tapi kalau manfaat itu lebih ke masyarakat. Jadi manfaat yang kita berikan menggunakan penulisan KTI
yang nantinya itu manfaatnya bisa diperoleh oleh masyarakat luas. Seperti itu perbedaannya secara mendasar. Lalu yang kedua mengenai menghindari plagiasi karena kita menggunakan metode ATM, amati tiru modifikasi. Jadi untuk menghindari plagiasi, yang pertama teman-teman tuh harus membedakan bahan lalu metode. Yang paling krusial itu bahan sama metode. Jadi kalau untuk bahan sama metodenya itu udah berbeda, pasti idenya itu akan berbeda juga, tidak plagiasi jatuhnya kalau bahan sama metodenya berbeda. Lalu untuk minimal kesamaan, nggak ada patokan berapa persen harus sama, berapa persen harus beda. Cuma saya mengacu ke tugas akhir itu minimal 70% ininya, perbedaannya 70%. Jadi persamaannya itu hanya 30%, seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah bisa diterima, Aisyah, atau masih bingung? Terima kasih Mbak Ingga dari Mbak Aisyah. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Uut Ella Triana. Izin bertanya mengenai latar belakang maupun keseluruhan KTI, tentunya bersumber dari data yang valid. Sumber internet atau web apa yang sebaiknya dihindari dalam penulisan KTI, Mbak Ingga? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Uut Ella. Pertanyaannya bagus juga. Ini mengenai latar belakang bersumber dari data yang valid. Apakah sumber internet itu yang biasanya dihindari itu apa? Yang pertama, pasti ya, untuk KTI itu pasti bersumber dari data yang valid. Sebaiknya teman-teman itu menggunakan jurnal. Nah, jurnalnya itu ada kriteria-kriteria tertentu seperti biasanya 10 tahun terakhir, yang paling baru untuk lebih baiknya itu. Terlalu sumber internet atau web yang biasa dihindari dalam penulisan KTI itu biasanya seperti Blogspot, lalu WordPress, dan juga Wikipedia. Itu sebaiknya teman-teman hindari karena datanya itu bisa kurang valid, soalnya kan yang membuat bukan ahli ya. Kalau berita itu masih diperbolehkan, berita, lalu web-web seperti web-web misalkan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan itu masih boleh, dan juga web-web yang sumbernya biasanya di belakangnya ada tulisan ac.id atau org itu masih boleh. Jadi yang harus dihindari itu biasanya WordPress, Blogspot, sama satu lagi Wikipedia. Karena kita tidak tahu sumbernya itu valid atau tidak. Kalau berita kan sudah pasti di bawahnya pasti ada sumbernya juga kan, referensi beritanya itu dari mana, lalu biasanya ada kutipan-kutipan dari orang-orang tertentu, itu masih bisa digunakan. Terima kasih, mungkin jawabannya seperti itu. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih Mbak Ingga dari Mbak Uut. Baik Mbak Ingga, alhamdulillah terima kasih. Gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Desi yang akan langsung on mic ya Mbak Desi ya. Silahkan Mbak Desi. Iya, mau tanya ke Mbak Ingga. Gini Mbak Ingga, terkait dengan penggalian ide. Seringkali kan kita mudah gitu menemukan permasalahan yang ada di masyarakat, tapi untuk suatu solusi ataupun inovasi, kadang kan KTI itu ada yang minta sebuah inovasi gitu. Nah, gimana sih caranya untuk bisa mudah memecahkan masalah atau mungkin mencari solusi gitu, inovasi dari masalah yang ada gitu? Makasih, Mbak. Sama-sama. Ini langsung jawab aja ya, Nuka. Ya Mbak, langsung dijawab aja. Silahkan Mbak Ingga. Oke, terima kasih pertanyaannya Desi. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi bagaimana kita itu memperoleh suatu solusi dari masalah yang sudah kita temukan. Jadi menurut saya untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang sudah teman-teman lakukan itu yang pertama dan yang paling utama teman-teman itu harus sering membaca. Jadi sering membaca jurnal, terutama jurnal sih. Untuk memperoleh solusi itu biasanya muncul dari jurnal karena seperti yang tadi saya sudah contohkan. Yang pertama kan kita sudah memperoleh masalah dari berita atau dari YouTube atau dari film yang teman-teman tonton. Yang kedua, pasti harus membaca sebuah literatur atau sebuah pemecahan masalah yang sudah ada. Karena kan
kalau inovasi pure dari kita itu mungkin agak sulit ya, karena kita masih tarafnya itu masih mahasiswa S1, kecuali kalau kita sudah mahasiswa S2 atau kita sudah menjadi dosen, itu pasti mungkin bisa menciptakan suatu inovasi yang original, yang baru. Tapi untuk taraf seperti kita, mahasiswa, kita perlu membaca lebih lanjut, jadi membaca tentang penelitian yang sejenis atau penelitian yang mirip dengan masalah yang kita temukan tadi. Jadi tipsnya membaca sih, membaca jurnal ya terutama. Seperti itu, Des. Mungkin ada feedback? Baik, Mbak. Berarti memang harus sering membaca gitu ya. Terus mau tanya lagi, kalau misalkan permasalahannya ini adalah suatu hal yang baru gitu, kayak misal contoh COVID gitu, di awal-awal pada tahun 2020 ini kan merupakan suatu hal yang baru, sangat jarang mungkin bisa dikatakan belum ada penelitian terkait hal baru tersebut gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana ya, Mbak? Makasih. Iya, saya izin menjawab. Jadi untuk permasalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikannya dengan metode sinektik atau analogi. Jadi kita bisa menganalogikan masalah yang sudah ada ke masalah yang kita baru temukan. Seperti COVID kan itu adalah bentuk dari virus ya, virus SARS-CoV-2. Sebelumnya sudah ada virus SARS-CoV-1 dan pasti sudah ada penyelesaian dari virus tersebut. Dan itu bisa kita gunakan untuk brainstorming lagi, kita menemukan cara yang baru lagi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi untuk permasalahan yang ada di dunia ini sebenarnya itu adalah berkesinambungan, jadi pasti ada penyelesaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu, Des. Ada feedback apa lagi atau? Oke, Mbak. Makasih banyak buat solusinya. Cukup dari aku, cukup. Makasih, Mbak Inga. Sama-sama, Baik, Desi. terima kasih Mbak Desi, Mbak Inga untuk pertanyaannya Mbak Desi. Nah, untuk selanjutnya nih dari teman-teman mungkin ada yang akan bertanya lagi secara unik seperti Mbak Desi atau bisa langsung chat di kolom chat ya. Sambil menunggu Mbak Desi, ini saya mengajukan pertanyaan juga ya pada Mbak Inga. Oke, baik. Izin bertanya ya Mbak. Tadi Mbak sampaikan bahwa kalau membuat ide itu harus yang eye-catching gitu agar pembaca itu menarik. Nah, ketika kita membuat ide yang menarik itu kan perspektif orang ya Mbak, kalau misalkan tertarik atau enggak dengan judul yang kita buat gitu. Nah, gimana agar menarik pembaca itu kita membuat judul yang umum gitu Mbak, sehingga tidak orang tertentu yang tertarik. Ke mute, Nuke. Iya, tadi saya sampai ke mute dari mana ya Mbak? Buat judul. Bagaimana Buat membuat judul, judul? ya. Agar judulnya itu secara umum banyak orang yang lebih tertarik gitu Mbak, enggak ke beberapa orang saja begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Nuke, sangat menarik ya. Jadi bagaimana cara membuat judul atau membuat ide kita menarik dibaca orang lain? Yang pertama, kita bisa menggunakan singkatan atau menggunakan kata-kata yang eye-catching kayak singkatan, tapi singkatannya itu bisa terbaca. Misalkan kayak tadi saya itu KTI ada judulnya Kairis. Nah, Kairis itu ternyata ada panjangannya lagi. Tapi agar ide kita tersampaikan dengan baik ke masyarakat atau ke orang umum yang membaca ide kita itu perlu menambahkan kepanjangan dari singkatan yang kita buat. Jadi nggak menimbulkan salah persepsi di masyarakat yang akan membaca karya kita. Jadi yang pertama itu sih yang paling membuat suatu ide itu menarik adalah singkatan sih, singkatan. Jadi bikin singkatan yang lucu-lucu atau yang eye-catching. Tapi untuk singkatan sendiri di PKM itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi selain PKM bebas teman-teman menggunakan singkatan, tapi kalau untuk PKM tidak boleh. Kecuali singkatan yang sudah paten itu boleh. Baik. Apakah ada feedback, Nuka? Ada Mbak, terima kasih banyak. Nah, untuk Mbak Inga sendiri nih Mbak, ada pengalaman tersendiri nggak saat menyusun KTI gitu bersama teman-teman?
Ada Kalau pengalaman yang pengalaman sih menarik yang begitu nggak, Mbak? ya, terima kasih pertanyaannya Nuke. Kalau pengalaman sih ya yang paling menarik tentang ini sih penyusunan KTI-nya. Pasti kan kalau ide biasanya itu akan lebih bersumber dari satu orang dulu. Nanti akan kita kembangkan bareng-bareng. Kalau menyusun KTI kan biasanya dari satu orang, dia itu sudah menemukan ide, nanti idenya itu bakalan kita bahas atau kita bedah lagi, dan kita bakal menemukan suatu ide yang lebih lagi dari yang ditemukan teman kita. Jadi untuk ide itu nggak paten dari satu orang, tapi bisa kita kembangkan lagi. Terus nanti kalau setelah itu pengalaman menariknya paling pas presentasi sih, nanti karena pasti kalau KTI di Indonesia itu ada presentasi, dan yang paling menegangkan itu pada saat presentasi. Untuk penyusunannya sih, ya seperti menyusun KTI atau menyusun PKM pada umumnya sih. Seperti itu, Nuke. Baik, karena terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Karena Mbak Inga kan sudah banyak berpengalaman ya Mbak ikut lomba. Nah, untuk dari teman-teman peserta nih, Alhamdulillah, nggak banyak. Apakah dari teman-teman peserta nih ada yang akan bertanya lagi? Bisa langsung. Oke, dari Balkis Karismanayu, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Sebelum perkenalkan, saya Balkis Karismanayu dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya ke Mbak Inggay tadi ya. Sebenarnya perbedaan pasti dari KTI, esai dan segala macam tulisan yang lain tuh apa ya Mbak? Karena masih bingung. Dan lalu yang butuh penyelesaian yang harus kita cobain sendiri tuh yang mana ya Mbak? Kan ada yang kayak cuma kita misalnya ada masalah, ada ide, terus kita selesaiin solusinya tuh tanpa kita coba, kayak cuma kita cari dari sumber-sumber lain terus kita taruh gitu ya, kita olah aja. Ada juga yang harus dicobain sendiri gitu kan Mbak. Nah itu saya masih bingung itu tuh yang mana yang KTI-nya, yang mana esainya. Lalu yang kedua, kalau misalnya emang suatu tulisan yang emang solusinya nggak kita cobain sendiri, itu tuh apa ya, kita harus mikir ke realistisannya itu nggak sih Mbak, kayak ini tuh bisa diterapin apa enggak, kayak ini bisa benar-benar dilakukan atau enggak, atau kayak ya udah yang penting kita nulis aja, yang penting kita udah ngeluarin solusinya gitu, untuk masalah realistis apa enggaknya ntar orang lain gitu, atau gimana gitu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Langsung jawab ya, Nuka. Ya, silahkan Mbak Inga. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus sekali ya dari Balkis. Jadi pertanyaan yang pertama, perbedaan KTI, ISAI, dan yang lain-lain itu apa? Secara umum, untuk perbedaan mereka itu terletak di isi atau subbab. Subbab dari, misalkan di KTI itu kan tadi bab 1 ada isi-isinya. Tapi kalau di ISAI itu, kayak ISAI itu cuma isinya tuh pendahuluan, lalu isi, terus penutup. Seperti itu, lebih apa ya, lebih ringkas dan juga lebih simple daripada KTI. Kalau KTI itu biasanya kan karena diselesaikannya kelompok itu jadi banyak subbabnya, seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 ada tipus, bab 3 metode, dan yang bab terakhir itu ada pembahasan, dan terakhir itu ada kesimpulan atau penutup. Untuk perbedaannya itu seperti kalau PKM dan sejenisnya itu termasuk jenis KTI sih pada umumnya. Lalu yang kedua tadi tentang apa ya tadi aku lupa. Tentang apa ya Balkis, bisa tolong diulangin? Ya Mbak, tentang penyelesaiannya atau solusinya Mbak. Kan ada yang tadi berarti esai ya, esai kan lebih ringkas, berarti kan kita cuma ngambil solusi itu dari lihat-lihat jurnal yang sebelum-sebelumnya, terus kita olah lagi, terus kita masukin gitu ya Mbak baru. Nah sama yang harus kita cobain langsung gitu Mbak solusinya, yang harus kita kayak datanya tuh langsung dari kita yang buktiin gitu Mbak. Sama nguji kerealistisannya kalau misalnya kita nggak yang nguji langsung si solusi tadi. Ya. Iya, oke. Jadi untuk yang harus kita coba secara langsung atau kita studi literatur itu KTI yang seperti apa. Jadi secara umum semua jenis KTI atau semua jenis ISAI itu bisa kita selesaikan dengan studi literatur. Jadi misalkan Balkis tidak menyelesaikan dengan pembuatan produk atau tidak menyelesaikan itu, tapi dengan studi literatur itu diperbolehkan. Tergantung nanti
nanti Balkis itu akan membuat apa. Jadi kalau misalkan Balkis membuatnya itu sendiri, saya sarankan lebih ke isai kalau sendiri. Tapi kalau HTI itu lebih ke kelompok. Lalu yang kedua, apakah harus dibuktikan bahwa ya tentu saja pasti nanti di sesi tanya jawab atau di sesi Q&A itu bakalan ditanya ide teman-teman itu bisa direalisasikan atau tidak. Jadi selain teman-teman memikirkan sebuah solusi dari masalah, teman-teman juga harus memikirkan jika solusi tersebut bisa direalisasikan. Seperti itu, Balkis. Apakah ada feedback? Ya, udah cukup Mbak untuk saat ini. Terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Iya, terima kasih juga Balkis. Terima kasih Mbak Balkis atas pertanyaannya dan terima kasih Mbak Inga atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang akan bertanya lagi? Bisa langsung on mic atau di kolom chat ya, karena pembicara kita hari ini sangat menguasai di bidangnya ya Mbak Inga mengenai penggalian ide dan bab 1. Gitu. Oke, baik dari teman-teman. Mungkin aku akan bertanya lagi ya ke Mbak Inga mengenai partner kerja nih Mbak Inga. Kalau misalkan dalam KTI itu kan biasanya satu tim ada 3 orang ya Mbak. Dan biasanya kalau ide itu berasal dari 1 orang gitu kan ya Mbak. Nah bagaimana ketika misalnya kita punya ide nih Mbak, kita akan mencurahkan pikiran ide kita gitu ke partner kerja kita, tapi agar sepemahaman gitu Mbak, karena kadang kan kalau misalnya kita mencurahkan ide ada miskom atau bagaimana gitu. Nah, agar semuanya itu satu pemahaman itu bagaimana Mbak? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya Nuke. Jadi biar ide kita itu selaras atau satu pemahaman, sepengalaman saya, pertama kan pasti kalau ide dari suatu orang atau dari dosen pembimbing itu juga bisa. Nanti ide itu kita komunikasikan dengan baik, tapi sebelum kita komunikasikan, kita juga harus punya sebuah alasan atau sebuah data untuk ide kita tersebut, agar teman-teman nanti ketika kita jelaskan tidak ada miskomunikasi dan juga tidak ada kesalahpahaman. Jadi sebelum kita komunikasikan ide kita harus lebih menguasainya, jadi agar teman-teman kita itu juga nggak bingung nantinya. Nanti misalkan idenya itu tidak bersumber dari satu orang atau hasil dari analisis orang banyak, itu lebih gampang lagi. Jadi tinggal kita eksekusi aja idenya, terus kita cari literatur, lalu kita buat KTI-nya, seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Inga. Nah, biasanya kalau misalkan ini kan pembuatannya masih secara online begitu ya Mbak, kalau misalnya kita ikut lomba KTI. Nah, untuk sebelumnya, waktu Mbak Inga mengikuti lomba KTI yang secara offline itu, apakah ada pengalaman menarik nih Mbak ketika penyusunan KTI begitu? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Nuke. Menurut pengalaman saya sih, saya tuh baru terjun di dunia per-KTI-an atau penulisan itu ketika saya semester 4. Jadi semester 4 kan sudah mau pandemi ya. Jadi KTI yang saya bikin itu kebanyakan dari dari kegiatan online sih. Cuma satu pengalaman ketika saya melakukan PKM itu ya penyusunannya itu memang offline, tapi untuk kegiatannya kan online. Penyusunan offline itu pengalaman yang menarik apa ya? Ketika ini sih menyusun ya secara umum sama dengan yang online. Cuma kalau offline kan mungkin miskomunikasi atau kesalahpahamannya lebih sedikit, karena kan kalau orang berbicara secara online dan langsung itu kan berbeda. Mungkin itu sih kalau pengalaman yang menarik. Baik, terima kasih Mbak Inga. Sebelumnya ingatkan kepada teman-teman peserta ya, jangan lupa untuk absen. Mungkin nanti akan di-up lagi absensinya di kolom chat gitu. Jika dari teman-teman akan ada yang bertanya kembali, mungkin bisa langsung on mic atau bertanya melalui kolom chat. Mungkin kita tunggu sampai 10.28 nih teman-teman.
Nah, untuk hari ini karena kita spesial banget kedatangan Mbak Inga. Sebenarnya terima kasih ya Mbak Inga udah menyempatkan hadir di praktis hari pertama ini, karena besok akan ada lagi teman-teman praktis hari kedua. Pembicaranya juga asik-asik dan sudah sangat berpengalaman di bidangnya gitu. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih Mbak Inga. Mungkin Mbak Inga akan menyampaikan sepatah dua kata atau semangat nih buat teman-teman di praktis kali ini. Ya, oke. Apa ya? Paling ini sih, kan ini pandemi ya. Pandemi kan pasti segala keterbatasan kita tuh banyak. Tapi teman-teman tuh jangan berhenti berkreasi. Di masa pandemi ini masih banyak masalah-masalah yang kita perlu selesaikan, kita perlu atasi di masyarakat. Jadi jangan patah semangat dan terus berkreasi. Semangat terus! Ya, semangat terus semuanya. Terima kasih Mbak Inga. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Inga sudah menyempatkan hadir sebagai pembicara mengenai pengalian ide dan bab 1 di acara praktis UKMPR 2021 ini. Dan untuk sesi selanjutnya ini teman-teman ada sesi foto bersama kembali. Yang ini mungkin teman-teman bisa on cam nih semuanya karena tadi kan belum semuanya ya. Nih, ditunggu ya teman-teman bisa langsung on cam. Izin mengingatkan teman-teman, jadi besok masih ada rangkaian acara praktis hari kedua yaitu tanggal 23 Mei 2021. Setelah itu ada lagi di tanggal 29 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021 gitu. Nah, sudah mulai banyak yang on cam nih semuanya. Ini di slide selanjutnya, slide 1, slide 2. Oh ya, Mbak Inga ini di mana Mbak sekarang? Di Purwokerto atau lagi di mana Mbak? Lagi di Brebes nih, besok ke Purwokerto baru. Berarti besok ya Mbak baru ke Purwokerto? Kapan nih Ya ke Allah. Purwokerto, Mbak? Besok, Wi. Besok banget. Iya, Wow. Semangat. besok banget. Mas Panji kapan ke Purwokerto, Panji Mas? kapan, Ji? Nunggu ada panggilan. Udah duluan, Bok Mas. Panggilan dulu ya, Ji. Iya, males kalau nggak ada kegiatan. Sekre nyariin Mas Panji. Iya nih, Panji biasanya jagain sekre. Woi, Sekre. Baik, ini kayaknya sudah banyak yang mulai on cam ya. Kita mulai saja atau apa ada yang ingin ditunggu dulu nih teman-teman? Oke, sudah ya, kita mulai. Dokumentasi siap? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk acara praktis hari pertama ini, alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih juga kepada Mbak Regata yang sudah menjadi pembicara pada praktis hari pertama ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah berpartisipasi. Dan kami dari panitia memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.